sebenarnya identitas itu kan bayang-bayang. Sebagaimana negara itu kan bayang-bayang. Identitas itu tidak ada sebenarnya. Identitas itu ada ketika disadari bahwa yang aktif dari pihak pemerintah, selain kasus itu mereda dengan sendirinya, kasus konflik Sambas, konflik Sampit dan Madura itu tidak lebih dari sebuah kambing hitam atas kekuasaan. Traumatik itu tetap dipelihara, kenapa orang Madura tidak bisa masuk gitu, itu pasti ada oknum yang memelihara itu. Nah, fungsi seniman tuh di situ. Benar. Ya, kalau kita nonsen, kita gak punya harapan gitu. Akan melihat kengerian, luka kata Sufi. Tapi sebenarnya kan yang diinginkan Sufi bukan luka itu, tapi kedamaian itu, yang itu adalah keindahan. Pertama, mari kita menjadikan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana karena rahmatnya kita dapat berkumpul di tempat yang membahagiakan ini. Kedua kalinya, sholawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita sang proklamator Islam Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam jahiliyah ke alam yang terang benderang. Terima kasih pada materi kita, Sufi Hardianto telah menyempatkan diri gitu, sehingga dapat berdiskusi tentang karyanya yang berjudul 2,5 cm di balik punggung kebaikan. Perlu diketahui pula gitu, Sufi Hardianto ini adalah seorang seniman, atau lebih tepatnya dipanggil sebagai seorang perupa gitu, yang berasal dari Madura, tepatnya di Bangkalan gitu. Tepatnya lagi. Dia tempat dia adalah seorang perupa yang saya bilangnya adalah seorang perupa yang hebat gitu. Dia telah mengantongi banyak prestasi dengan waktu yang singkat gitu. Bukan hanya dikantongi, karung ini. Ya, tidak hanya mengantongi, juga mengamalkan. Pada tahun 2018 dia mendapatkan penghargaan UB Painting of the Year 2019 tingkat nasional dan internasional gitu. Kemudian baru-baru ini dia juga memenangkan sebuah penghargaan di Arjok ya. Yung apa kak? Young Artist Award. Young Artist Award gitu kan. Apa artinya? Jadi penghargaan pemuda gitu. karya terbaik untuk seniman under 35. Aha, itu. Dan bersyukurlah kita karena perihal yang barusan saya sebutkan, maksudnya yang menang di Arjok itu dapat kita diskusikan sekarang gitu. Perihal 2,5 cm di balik punggung kebaikan gitu. Banyak mengira ini adalah sebuah karya lukisan gitu, padahal tidak gitu. Jadi gitunya jangan sering dipakai. Ya. Jadi karya seni dengan bertajuk 2,5 cm di balik punggung kebaikan ini gitu, berbentuk sebuah polaroid ya kak. Jadi polaroid gitu. Kalau yang 2,5 ini bentuknya adalah lecture performance. Lecture performance atau perform penampilan secara kuliah. Ini ya, kayak kuliah gitu. Kalau yang di Arjok sebenarnya lecture performance itu adalah aktivasi dari karya Telepresence After 20 Years Ago gitu. Itu karyanya yang berupa polaroid sebanyak 480 biji gitu. Ya. Itu juga termasuk sebagai ini kan, apa, seni kontemporer gitu ya. Jadi lecture performance ini gitu membahas perihal tentang
sebuah memori gitu, memori masa lalu yang kelam gitu, di mana di mana ada sebuah kekacauan gitu, ada sebuah konflik gitu, bentrokan antara utamanya Madura dan Dayak gitu, disambas pada waktu itu gitu. Ya. Jadi lebih jelasnya lagi gitu, daripada hanya mendengar basa-basi saya sendiri gitu, saya pasarkan kepada Mas Sufi Hadianto itu sendiri. Dipersilahkan. Oke. Baik, terima kasih. Bersyukur kepada teman-teman gitu ya. Beberapa tahun lalu saya juga ada di sini pasca kemenanganku di Yobi Painting of the Year, waktu itu di Singapura ya, di tingkat Southeast Asia gitu. Aku mengingat kembali bahwa pasca peristiwa kemenangan itu saya kembali ke tempat ini dan berdiskusi bersama teman-teman gitu. Dan 2 tahun berlalu gitu, hari ini saya kembali ke tempat ini lagi gitu, pasca kemenangan di Arjok gitu. Nah, aku harap selanjutnya akan ada kemenangan lain dan kita akan bertemu kembali begitu. Amin. Di Arjok sebenarnya saya ingin membicarakan kayak konsep besar narasi berkaryaku di medan seni rupa. Membaca diriku di medan seni rupa, saya adalah seorang seniman yang percaya kepada gagasan. Lalu kemudian gagasan itu akan menentukan mediumnya sendiri gitu. Saya bukan seniman yang tiap hari bekerja di dalam studio gitu. Tapi aku adalah seniman yang banyak menghabiskan waktu bertemu dengan kehidupan gitu, bertemu dengan manusia, dengan subjek gitu. Juga salah satu yang berpengaruh di kehidupanku adalah bertemu dengan teman-teman di sini, dengan bacaan, atau tubuh mengalamiku ketika aku suka berpindah gitu. Aku sering berpindah. Kalau di seni rupa itu ada namanya residensi gitu. Sepanjang karirku berkesenian secara serius 5 tahun, pasca lulus 2017, saya memilih menjadi seorang yang tidak mempunyai rumah gitu. Tidak mempunyai rumah dalam artian rumah atau studio terbesarku adalah tubuhku gitu. Dalam perjalanannya aku pergi ke Sulawesi waktu itu. Di Sulawesi aku menempatkan tubuhku bertemu dengan semacam teritorial pasca bencana gitu. Di sana itu baru terjadi tsunami. Waktu itu aku terlempar pergi ke tempat itu untuk mengarungi perjalanan mitigasi bencana gitu. Nah, itu ada banyak hal yang menarik gitu di Sulawesi. Di Sulawesi aku juga bertemu dengan banyak transmigran itu. Tapi sebenarnya kalau tahu tsunami di Sulawesi, itu tuh penduduk asli Sulawesi itu tinggal di tebing-tebing di pinggiran pegunungan itu gitu. Tapi para pendatang banyak datang di kota Palu gitu. Ada satu hal yang menarik gitu. Mereka punya satu keyakinan bahwa di Sesar gitu, di Teluk Palu itu ada sebuah ular naga gitu. Ini adalah pengetahuan lokalitas gitu kan. Ada sebuah ular naga, dia tinggal di bawah permukaan tanah gitu. Nah, oleh sebab itu kenapa suku Kaili tidak mau tinggal di situ gitu? Karena itu terbukti di terakhir terjadinya tsunami itu, yang terjadi itu adalah yang tertelan oleh lumpur, dan tsunami itu sesar, retakan bumi, gesekan itu tepat di bawah ular itu, di mitos ular itu gitu. Nah, kerja-kerja kontemporer itu ada di situ. Kontemporer itu dalam artian kita punya satu hal lokalitas gitu, tapi secara autokritik kita melihat lagi dengan pengetahuan hari ini ternyata relate sekali gitu. Nah, seniman tuh ada di sana tuh. Seandainya aku menggambarkan ular naga gitu, tapi aku punya argumennya bahwa tubuh mengalamiku ketika pergi ke suku Kaili itu berhubungan langsung dengan mitos dan kerja-kerja ilmiah mitigasi bencana yang dilakukan oleh negara gitu. Oh ya, nah, sebenarnya fungsi seniman atau mereka-mereka yang bekerja di kesenian, penyair atau apapun,
ya kontemporer sudah sangat secair itu gitu tuh. Itu perjalananku di Sulawesi gitu. Kemudian tubuhku terlempar lagi waktu itu harus pergi ke Kalimantan dan akhirnya jadi konsen beberapa karya. Aku tinggal di Kalimantan tuh sekitar 3 bulanan ya. Dengan satu keyakinan gitu bahwa kayak harapan baik akan menemukan kebaikannya masing-masing. Aku berangkat menuju Pontianak. Ketika sampai ke tempat itu satu hal yang paling aku ingat gitu yaitu peristiwa 99 di Sambas. Satu kesadaran penuh ketika kita akan membicarakan konflik itu ada satu pertanyaan gitu. Apakah kamu tidak akan mengorek luka lama gitu. Itu pasti itu pertanyaan yang paling harus kita jawab di awal ketika akan menghadapi hal-hal semacam ini gitu. Tapi justru dengan itu kita tertantang lagi gitu. Aku selalu membayangkan bahwa kami adalah generasi pemegang estafet dari peristiwa konflik traumatik itu gitu. Kesadaran baik adalah tidak ingin terulang kembali gitu. Itu yang menjadi landasan penuh bagiku gitu. Aku selalu berbicara atas nama generasi. Karena pelakunya pasti di atas kami gitu, orang-orang tua kami gitu. Kami yang lahir di tahun 90-an, di tahun 99 kami pasti menjadi anak dan kami tidak akan memegang senjata di waktu itu. Kami adalah penerima dari sejarah itu gitu. Nah, kesadaran itu yang terus dibawa karena kayak oke, ternyata hari ini kayak seperti tidak terjadi apa-apa gitu kan. Tapi sebenarnya ketegangan itu terus terjadi gitu. Ketegangan seperti kita kayak bertemu dengan orang Dayak, bertemu teman Dayak gitu. Itu harus didiskusikan, harus dibicarakan gitu. Dan aku memilih kesenian sebagai jalannya gitu. Nah, di Pontianak yang paling aku lakukan pertama kali adalah aku akan bertemu dengan Dayak yang sebenarnya Dayak gitu. Kalau Dayak yang ada di perkotaan itu sudah urban, tubuhnya urban gitu. Dia sudah punya banyak hal di tubuhnya gitu. Ketika yang ada di pedalaman Sintang waktu itu aku bertemu dengan Dayak Desah, dia Ibanik gitu. Dia yang masih tinggal di rumah panjang, rumah besar. Dan aku tinggal di sana. Pada akhirnya yang aku dapatkan adalah kebaikan gitu. Mereka sangat-sangat baik gitu, mengantarkanku pergi ke air terjun ke tingkat ke-7, lalu kemudian menghabiskan malam-malam dengan kita bercerita, minum tua gitu. Terus mengikuti ritual-ritual mereka gitu. Nah, itu ada kayak secercah harapan baik gitu kan. Kemudian aku balik lagi ke Pontianak dengan beberapa hal gitu bahwa aku telah menemukan yang sebenarnya gitu dengan tubuh mengalami gitu. Lalu aku membuka diskusi bersama teman-teman yang ada di Pontianak gitu. Dan ternyata setelah berdiskusi aku dapat kenyataan bahwa di Sambas sampai hari ini orang Madura tidak ada bisa yang menjamin keselamatan orang Madura untuk kembali ke Sambas gitu. Aku tidak pernah tahu seperti apa gitu, kenapa gitu. Lalu ini jadi pertanyaan yang terus berdengung di kepalaku hingga akhirnya aku memutuskan bersama teman yang lain gitu. Aku menawarkan, saya harus pergi ke sana gitu, saya harus pergi ke Sambas gitu, sebagai ruang yang sebenarnya gitu. Sebagai seniman, aku akan menerima segala macam resiko yang akan terjadi hal buruk dengan diriku gitu. Aku bertemu dengan banyak teman dan mungkin karena mereka sayang kepadaku, mereka Sufi kalau bisa jangan, Sufi kalau bisa jangan gitu. Tapi pada akhirnya satu teman gitu yang mengantarkanku waktu itu. Dia bernama Juan yang nanti juga akan hadir di sini. Mungkin bisa kita putar ya di lecture performance ini. Lampunya bisa dimatiin. Oh, bisa. Lampu Bulu lagi mungkin bulu itu lagi. juga dimatiin. Yang ini aja kayaknya yang dibatin. Biar nggak susah ya. Hah? Bisa. Matiin semua. Matiin semua kayaknya biar terang ya. Oke.
Oke. Ini mungkin cukup panjang, Berapa jam? 50 menit. Karya ini dipentaskan di Arjok di tanggal 28 Agustus gitu. Gelap-gelapan dong. Volume apa? Ada yang nanya link Zoom, Jok. Cuman ya udah. YouTube. Di YouTube ya nanti ya. Tadi juga ada yang nanya mau datang tapi dia lagi kerja. Oh, ntar di YouTube mas ya. Anjas. Bahwa sampai hari ini ia tidak habis pikir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Diteriakkan berkali-kali oleh massa yang bertikai. Ya, kami tidak habis pikir. Kami berteriak Allahu Akbar berkali-kali. Kami satu saudara. Saya Melayu beragama Islam dan dia Madura juga pun beragama Islam. Perang saudara terjadi. Di sana kita melihat betapa konflik itu sangat membuat kita menderita, sehingga ingatan itu lebih pantas untuk tidak diingat lagi. Masa gak gitu deh kayaknya. Kok gitu Iya. ya? Enggak gitu. Gitu. Itu tuh penutupan yang naif sekali itu kedengarannya itu. Disimpulin sendiri ya malah. Setelah perjalanan Ya, berusaha baik, ingat lagi itu. Saya membuka dua opsi di sini gitu. Opsi pertama untuk dua penanya gitu. Barangkali teman-teman yang ada di sini dari kutub sendiri atau dari luar gitu, ada pertanyaan atau tanggapan gitu, dipersilahkan. Iya, lebih pada kayak gini ya sebenarnya. Setelah ada karya ini aku pengen melihat kayak tatapan gitu kan. Di sini banyak teman yang sesama Madura, kemudian mungkin ada teman yang non Madura gitu. Bagaimana kita punya kayak satu hal yang terus kita pikirkan tentang membaca konflik itu gitu, menjadi kayak diskusi gitu. Dan aku punya cara melalui seni rupa untuk membicarakan itu gitu. Menariknya lagi sebenarnya adalah kayak bagaimana posisi kita gitu sebagai seorang seniman gitu, atau teman-teman di sini sebagai seorang sastrawan atau mereka yang ada di hal itu gitu tuh kayak punya cara tatap gitu tuh. Kayak ini cuman alat sebenarnya, ini cuman alatku gitu untuk membicarakan persoalan gitu, dan di kesenian dengan ini gitu, sehingga penting bagiku kayak tubuh mengalami, penting bagiku untuk kayak bagaimana aku mengambil sudut gitu, sudut medium, sudut bahasa gitu, yang akhirnya kita bisa menyampaikan persoalan ini begitu sangat khas gitu, khas kesenian gitu, yang tidak menciderai siapapun sebenarnya gitu. Nah itu tuh. Lagi udah. Mari Aldi. Saya mau menyampaikan dua hal. Pertama tanggapan, kedua tambahan. Yang tanggapan ini sebenarnya apa ya, dogma, bukan statis lah. Saya mau menanggapi grammarnya saja, itu definisi bahasa Inggris itu. Oh, ini tidak membahas itu sebenarnya. Maksudnya di konteks pertemuan kali ini kita tidak penting sebenarnya teks ini gitu. Itu kalau kita ngebahas itu malah kita gak dapat apa-apa gitu. Ya sudah, saya batalkan. Poin pertama saya batalkan, poin kedua tambahan. Iya. Di sini ada yang menarik, itu inti dari, kayaknya menurut saya inti dari apa yang disampaikan oleh Kak Sufi itu, ini perkataan Derrida itu, to forgive the unforgivable. Dalam hal ini saya hanya ingin menambahkan, saya teringat itu perjuangan heroik Nabi Muhammad. Yang kalau saya menceritakan, saya kadang
rasanya ingin mendekatkan air mata. Aldi nangis. Pernah saya sendiri satu bentuk. Oh iya iya. Ketika Nabi itu mau apa ya, menyampaikan dakwah Islam ke Set kedua. Taif Hah. yang jaraknya dari Mekah ke Taif itu 7 bulan, ditempuh dengan jalan kaki dengan anak angkatnya Zaid bin Harithah di perjalanan yang harus menempuh apa ya, jalur terjal penuh dengan bebatuan curam, dan beliau luka-luka tadinya. Sampai di sana beliau bukan disambut hangat, dahaga belum apa ya terobati, lapar belum terisi, beliau dilempari batu sampai kemudian bermandikan darah. Di saat itulah kemudian Nabi mengungsi ke kebun yang di sana dapat apa ya laporan dari malaikat Jibril, jika beliau berkenan maka penduduk Taif siap dibinasakan. Tapi beliau mencontohkan to forgive the unforgivable, bahwa Nabi bilang saya tidak ingin mereka dibinasakan, saya hanya berharap kelak ada di antara mereka yang beriman. Yang kedua, ini apa ya, seperti kata Kak Sufi kemarin saat kami ke studionya, beliau kan sampai bilang rata-rata seniman itu membahasakan penderitaan. Pertanyaannya, apa hubungan seni itu kan identik dengan keindahan. Lalu apa yang identik, lalu apa yang indah dari sebuah penderitaan? Saya mau menambahkannya tidak dari sudut seniman, tapi dari sudut Quran, sesuai dengan konsentrasi saya. Di Quran itu kan Allah Nabi itu berkata, namun kalau tidak tahu tanyakan pada yang tahu. Karena saya tidak tahu alasannya, maka saya tanyakan pada Sufi apa itu. Terima kasih. Terima kasih Mas Aldi. Mungkin ada lagi yang ingin bertanya atau menambahi atau mengulangi. Ini saja. Ya, Kak Fakih. Menambahi atau mengurangi? Saya sejak tadi berpikir soal hal-hal yang sudah lama sebenarnya saya pikirkan ini. Jadi saya pernah baca bukunya Kiai Hasyim Wahid, saudaranya Gus Dur yang kemarin meninggal dunia, bahwa ada proyek neokolonialisasi. Salah satu proyek neokolonialisasi di dalam bidang intelektual itu Barat memang sengaja membuat ada sekelompok orang yang menguasai dunia gitu. Kalau tidak salah satunya itu ketua NATO. Nah, mereka punya proyek besar terhadap politik global, dan mereka adalah kaki tangan dari Barat, dari sekutu gitu, dari sekutu. Jadi mereka mengundang beberapa ilmuwan, para sosiolog terkenal, kalau tidak salah Talcott Parsons gitu. Sosiolog. Sosiolog. Kemudian para sosiolog lain lagi, kalau tidak salah dalam proyek ini juga masuk Anthony Giddens gitu. Wow. Jadi dengan maksud untuk menyusun suatu bidang keilmuan yang tujuannya adalah neokolonialisasi. Keilmuan itu sekarang sudah menjadi bidang khusus di universitas tinggi kita, dan rata-rata di dunia ketiga. Bidang keilmuan itu adalah multikulturalisme. Jadi multikulturalisme itu sebenarnya bukan untuk Bhinneka Tunggal Ika, bukan berbeda tetapi tetap satu, bukan berbeda tapi tetap berbeda gitu. Jadi ketika saya tahu bahwa saya Madura dan misalnya Majid tahu bahwa Majid itu Sunda, semakin kuat identitas itu. Identitas Sunda, identitas Madura itu semakin kuat. Dan ketika suatu identitas kuat di dalam sebuah person,
maka gesekan sedikit saja akan menimbulkan chaos, akan menimbulkan clash, akan menimbulkan clash. Dan memang tujuannya ini, clash itu yang menjadi tujuan akhir dari multikulturalisme. Sehingga ketika itu negara dunia ketiga dipimpin oleh junta militer. Jadi yang menjadi kaki tangan sekutu itu junta militer. Kita bisa melihat Indonesia dipimpin oleh Soeharto, kemudian Mesir dipimpin oleh Husni Mubarak, terus Irak dipimpin oleh Saddam Hussein, terus Libya dipimpin oleh Muammar Gaddafi, terus Vietnam, semuanya negara dunia ketiga bekas jajahan sekutu itu dipimpin oleh junta militer. Dan ini itu menjadi alat, menjadi kaki tangan dari sekutu. Maka kemudian kita jangan heran kalau sistem ekonomi kita dirumuskan oleh apa yang kita kenal sekarang sebagai mafia berkele, karena itu memang pesanan. Sebenarnya kembali kepada multikulturalisme, sebenarnya identitas itu kan bayang-bayang. Sebagaimana negara itu kan bayang-bayang. Identitas itu tidak ada sebenarnya. Identitas itu ada ketika disadari bahwa satu identitas A berbeda dengan identitas B. Sebenarnya proyek ini tidak disadari oleh kita. Proyek multikulturalisme itu tidak disadari oleh kita. Andaikan kita sadar, maka kemudian perayaan terhadap identitas ini mungkin tidak sesemarak sekarang. Misal cerpenis dari Jawa menggali lebih dalam lokalitasnya, lokalitas kejawaan. Kemudian novelis dari Aceh menggali nilai-nilai lokalitas dari Aceh. Untuk apa? Untuk menunjukkan bahwa Aceh itu berbeda dari Jawa. Jawa itu berbeda dari Kalimantan. Itu kan sebenarnya problematik. Nilai-nilai lokal itu problematik. Dan itu sangat mendukung terhadap proyek Barat terhadap negara dunia ketiga. Menurut saya, Sufi mungkin bergerak di bidang kesenian. Bagaimana, dan teman-teman bergerak di bidang sastra, ada yang bergerak di bidang ilmu pengetahuan, di bidang sains. Jadi saya sangat mengimpikan lahir suatu teori atau lahir dari suatu keadaan yang deidentitas gitu. Identitas kita dikonstruksi lagi nanti. Iya. Meruntuhkan identitas. Proyekku nanti. Jangan kami. Oh, kami. Ini menjadi, Kalau jadi identitas lagi kan. ini bukan semata-mata menjadi proyek kaum akademik semata, tapi juga proyek seorang seniman dan proyek sastrawan juga gitu. Karena sangat riskan ketika misal antara pendukung Jokowi dan pendukung Prabowo itu saling clash, itu saling gontok-gontokan. Bahkan kemarin itu sudah perang di medsos, cuma tinggal membuktikan api untuk perang di kenyataan itu. Kalau saya lihat itu, pertama riskan, kedua lucu. Ketika dia sedang mendukung Prabowo, dia lupa bahwa dirinya Jawa ya. Dia lupa bahwa dirinya Sulawesi. Punya identitas baru. Iya, punya identitas baru. Nah, ini penting menurut saya, proyek deidentitasisasi. Deidentisasi. Deidentisasi.
Saya ulangi biar kan ditertawakan. Identitasisasi. Itu penting menjadi proyek kesenian kita, penting menjadi proyek cara pandang kita dalam memandang agama, dalam memandang apapun saja. Lebih penting mana kemanusiaan dibanding NU misalnya? Kenapa misal NU kan identitas. NU itu LSM. Kenapa harus misal harus pukul-pukulan gara-gara saya membela Ahlus Sunnah, saya harus membasmi Wahabi gitu. Lebih penting mana sekte keagamaan ketimbang kemanusiaan manusia. Nah itu makanya proyek ini saya nggak bisa mengucapkan lagi sih. Saya ulangi sekali lagi. Itu yang saya lihat nih. Jadi ini bagus. Tadi karya Sufi bagus, cuma kurang mengeksplorasi itu ketegangan identitas. Ketegangan identitas. Itu ya proyek itu ya, identitasisasi. Itu menjadi suatu media resolusi konflik yang paling fundamental, yang paling signifikan ketimbang resolusi konflik lain. Kan banyak itu resolusi konflik. Ada teori penggabung hitaman. Jadi untuk apa? Untuk menyatukan agar Korea Selatan dan Korea Utara bersatu, maka harus ada yang dikambing hitamkan. Siapa? Cina. Benar. Karena Cina itu pernah menjajah dua Korea itu. Nah, itu kan solusi macam apa itu kan? Oh iya. Musuh bersama, menciptakan musuh bersama. Jadi harus kenapa saya tidak pernah tertarik mulai dulu untuk mengeksplorasi lokalitas? Karena salah satu alasan itu. Dan kita belum sadar bahwa negara kadang menjadi milik kita, itu kadang memperalat kita ya. Saya yakin dengan teori konspirasi bahwa perang Madura Dayak itu merupakan suatu teori anti negara yang dipergunakan oleh penguasa untuk mempertahankan kekuasaannya. Ngeri. Kita lihat misalnya kalau kita jeli, ketika Demokrat sedang ketika Partai Demokrat pada zaman Presiden SBY itu sedang goncang, meledak bom di Solo, meledak bom di Temanggung, kemudian reda. Akibat itu kemudian SBY hampir ditarik-tarik menjadi salah satu tokoh sengketa Bank Senturi kan. Kemudian meledak bom di Cirebon. Setelah itu meledak bom di Solo. Ini kan kalau orang yang jeli, ini suatu tindakan yang dimana negara sedang memperalat kita. Di mana penguasa itu memperalat rakyat agar kekuasaannya tidak guling. Jadi kesadaran bahwa negara adalah musuh penting juga, bersamaan dengan pentingnya kesadaran negara adalah suatu identitas gitu. Nah ini yang menurut saya sangat penting, proyek identitasisasi. Baik, itu penting, itu sangat penting. Cuma tidak kita sadari saja. Bagaimana sesuatu yang sangat bayang-bayang menjadi satu kebanggaan ya. Karena kita kadang secara tidak sadar merasa bangga Madura itu keras. Iya. Itu kadang kita tidak sadar kita sedang merasa bangga. Ini yang perlu dihilangkan dengan proyek besar yang kita
akan buat ke depan Ah. proyek identitas. Ya itu dari saya. Terus kalau ditanya kamu siapa? Gak tahu. Identitas. Bukan gitu, Bi. Oh iya ya Pak ya Pak. Bercanda. Kamu berasal dari mana? Gak tahu sebuah pulau di sana ya. Enggak begitu. Dari Solo. Jadi gitu. Loh, kita Madura. Dari mana, Mas? Asli Solo saya. Asli Solo. Ya terima kasih Kak Maki. Mungkin Mas Sufi langsung bisa menanggapi gitu. Saya ulangi ya untuk yang pertama gitu. Aldi. Aldi gitu. Jadi seni Aldi- keindahan itu dekat dengan keindahan. Aku tuh mungkin aku menjawab dari sejarah, kronologi sejarah gitu kan. Kalau di hari ini kita sudah tidak ngomongin itu lagi gitu. Bahkan kayak apakah auman burung gagak di tengah malam itu indah gitu. Indah itu. Oh. Bagi sebagian orang itu indah gitu. Tapi kalau ditarik lagi kayak ke kronologi sejarah, kalau kita masih punya cara pandang berpikir seni itu indah, itu sudah beberapa abad tahun lalu gitu. Nietzsche pernah bilang gitu kan bahwa kayak di The Birth of Tragedy itu bahwa di kehidupan itu ada dua gitu kan, ada Apollonian sama Dionysian gitu. Apollonian itu sesuatu yang gigantik, ukiran, tiang Romawi yang indah gitu. Tapi ada Dionysian itu yang kerjaannya tuh mabuk, keringkih, sakit, menderita gitu tuh, seperti hidupnya Nietzsche sendiri gitu tuh. Nah, keduanya itu diterima sebagai kenyataan hidup dan kesenian akan bekerja di keduanya ini gitu tuh. Nah, cenderung masuk di Dionysian ini gitu. Dionysian. Itu di Jadi udah gak ini lagi ya, kayak kita sudah harus melepaskan terma bahwa seni itu harus indah dan lain sebagainya gitu tuh. Enggak, mungkin pertanyaan Ali lebih kenapa banyak yang kok lebih banyak mengeksplorasi rasa sakit. Penderitaan, rasa sakit gitu. Ya sebenarnya kalau tubuh kita normal kayak gini, terus kemudian tangan kita terluka, yang kita paling rasakan pertama itu adalah rasa sakit. Saat kita tidak sakit dan biasa saja ya gak ada rasa apapun gitu tuh. Gitu. Nah, kayak gitu. Sesederhana itu contohnya gitu tuh. Apalagi patah hati ya. Wah. Jadi kita merasa ketika kita sudah sakit gitu ya. Kan ada lagunya itu. Ah. Yang kayak apa? Sakit. Bukan. Apa ya yang itu loh? Kalau dia udah gak ada kemudian terasa itu. Kalau sudah tiada baru terasa. Oh iya. Itu Aldi. Oh. Itu irama. Jadi Cavaki tadi itu menarik. Aku tuh kayak sadar betul itu ketika aku ada di Lampung ya. Ada satu pemimpin namanya Umar Ahmad gitu. Dia memimpin satu kabupaten pemekaran Tulang Bawang Barat. Setelah Mekah dari Tulang Bawang yang isinya adalah 80% itu transmigran gitu. Tapi kesadaran dia tuh hebat gitu tuh. Bahwasannya bahwa kayak di ruang transmigrasi itu konflik pasti, identitas tuh pasti menguat dan ini kalau salah dikit aja pasti pecah gitu. Itu kan transmigrasi eksperimen untuk membuat laboratorium multikulturalisme ini. Iya, Mas. Terus dia tuh punya pikiran kayak gini, kenapa di daerah Tulang Bawang Barat itu sedikit sekali konfliknya itu. Bahwa Bapak itu percaya bahwa kayak identitas itu gak ada gitu. Identitas itu hanya bahasa dan tempat tinggal gitu. Kalau kamu bisa sama ngomong Madura berarti bisa dibilang Madura gitu. Dan kebetulan tinggalnya di Lampung ya orang Lampung gitu tuh. Iya. Ya bahkan kalau kembali ke teks tadi, ya aku sendiri kan kayak aku saja tidak bisa menjamin ibunya nenekku itu orang Madura gitu. Tiba-tiba aku mengeras aku Madura dan lain sebagainya gitu. Itu kan juga kita ya seperti bayang-bayang itu, mengagungkan bayang-bayang. Seperti kayak kasusnya Tagore di sini gitu kan. Tiba-tiba dia jadi konservatif Hindu gitu kan. Wah ini salah, itu salah, mengeras gitu. Tiba-tiba dapat kenyataan bahwa dia bukan seorang Hindu, bahkan bukan orang India gitu.
Dia punya dua pilihan di hidupnya. Pertama, dia akan terus menipu seluruh umatnya gitu kan, untuk tetap menjaga dirinya sebagai Hindu dan sebagai India gitu. Dan kedua, dia akan pergi bukan melarikan diri ya, pergi menemukan kebenaran dirinya gitu. Dia memilih untuk pergi dan menjadi pertapa, pejalan kemanapun gitu, untuk menemukan kebenaran dan meninggalkan semua yang telah melekat di dirinya gitu. Dan dia tidak memilih untuk menipu dirinya dan orang lain gitu. Iya, iya. Ada hal menarik juga ya kasus yang ini waktu aku sampai di Kalimantan gitu tuh. Seperti yang dibilang Juan, ketika ada pilkada itu rasis itu pasti menguat di tempat itu. Kalimantan itu, terutama Kalimantan Barat itu kan ada Cina, ada suku Banjar, ada Melayu, ada Madura, ada Dayak gitu. Itu pasti digiring tuh, nanti siapa yang akan terpilih itu pasti isu rasis dipakai. Iya bener-bener sebagai alat gitu. Iya, iya. Ternyata di dalam karyamu ini di 2,5 cm di balik punggung kebaikan ini gitu. Sebenarnya kamu sudah mengamalkan deidentisasi ini gitu. Apa? Deidentisasi ini gitu. Wah, lari banget. Sebenarnya yang menarik juga ya dari perjalananku gitu kan. Aku gak tahu ini perjalananku gitu melalui karya. Aku berani mengambil resiko besar untuk hal yang besar gitu. Aku ngomongin itu, ini pasti banyak serangan dari berbagai hal gitu. Tapi di titik ini yang akan membentuk kita gitu, termasuk karya-karya kita gitu. Akhirnya aku mulai sadari kenapa karyaku bisa sampai di Yobi, bisa sampai di Arjok. Karena semua ada risikonya, dan risiko seperti ini adalah risiko besar gitu. Kalau kita ingin menjadi sesuatu gitu, kita mengambil resiko itu gitu tuh. Aku tidak akan membicarakan kayak aku melukis gitu dan lain sebagainya, tidak gitu tuh. Ya gitu teman. Untuk opsi kedua gitu, barangkali masih ada yang Ada aku juga mau. Tapi Iya. setelah mahasiswa pasca sarjana Sanata Dharma. oh ya udah pasca sarjana dulu. Apa ya? Pasca. Aku tertegun sebenarnya. Wes. Kayak bukannya Gimana lu kalau tentu? Bigul G. Refleksi tentang ingatan itu sebenarnya juga bagian dari produk postkolonialisme yang diomongin Fakih. Akhir-akhir ini kan kita gencar ngomongin tentang post memori, idiopatetik sama heteropatetik. Idiopatetik itu bagaimana seorang pelukis, pemahat, penulis itu merangsak masuk ke dalam masa lalunya. Kalau dalam Amerika Latin itu kayak Genter Grace itu, dia mencoba mencabik-cabik Tuhan karena dia kecewa dengan tragedi-tragedi Katolik, Protestan, kecewa dengan pembantaian setelah Thomas Aquinas, Santo Agustinus dan lain sebagainya. Makanya kucing dan tikus dan Genter Grace itu kan dia Alkitab itu kayak dijungkir balik kan. Artinya idiopatetik itu memposisikan itu juga sebenarnya sama yang mungkin aku nggak baca ya yang tulisannya yang sebelum Fakih tadi itu. Penasaran dan pengen baca. Juga proyek baru dalam dunia postmodern, postkolonialisme bahwa sekarang penulis berupa sejarawan seolah dipaksa diarahkan ke sana untuk kemudian masuk ke dalam masa lalu dan ngomongin tentang masa lalu. Itu disebut heteropatetik. Sedangkan masa lalu itu kebagian heteropatetik adalah tidak tunggal. Ngomongin Sambas sama Madura Sampit sama Madura itu sangat nyata tidak tunggal. Dan itu bukan masalah sepele. Itu yang membuat saya kemudian mikir jauh ya Allah. Bukan ya Allah, maksudnya iya banyak hal yang kemudian kita luput. Apa ya Allah? Iya. Banyak hal yang kita luput kemudian Ya Buddha. kalkulasi secara pengetahuan Yes. gitu loh. Kalkulasi secara pengetahuan, kalkulasi secara epistemologis. Itu artinya gitu. Aku sebenarnya bukan pertanyaan, ini cuma respon dan refleks. Aku bilang ini refleksi bahwa ketika kemudian kalau misalnya Aldi nanya kenapa harus luka yang diingat? Karena kebanggaan manusia hanya memori.
tentang sebuah sakit. Ngeri. Apa yang berharga dari tubuh manusia? Gitu. Apa? Selain separuh memori. Kalau fungsinya GM kan Sesuatu yang Kelak. telah full dan kita tidak bisa mengisinya kembali. baterai sebuah poci kan. Katanya sebuah memori. Jadi misalnya kita kayak novel yang kemarin sempat viral, kura-kura Berjembut. itu kan juga memori masa lalu Aceh. Atau kalau kita Raden Mandasiya misalnya, itu kan salah satu mitos yang ada di kerajaan Kediri dan Lombok, dan banyak hal-hal lain yang kemudian seolah ya aku tidak memiliki kesadaran seperti Fakih bahwa ini adalah proyek neokolonialisme atau yang kemudian lahir post totalisme sebagai jembatan iming-iming bahwa dengan berbagai data, dengan berbagai proyek politik dan kekuasaan era global, aku nggak sadar itu, tapi kemudian sadar misalnya kayak bagaimana kemudian diidentifikasi misalnya. Aku teringat Girah itu pernah nulis buku tentang The Skopagot, kambing hitam. Girah tuh ngomong akan ada sebuah perdamaian, Fakih. Gimana? Dia berusaha dalam banyak hal, tapi kan masalah membaca kan kuat-kuatan kan. Gira tuh ngomong tidak akan ada sebuah perdamaian kalau tidak ada kambing hitam. Tidak ada. Benar-benar dilakukan. Saya curiga dulu ketika saya belajar tentang Madura dan Sampit, meskipun tidak menemukan rekonsiliasi yang aktif dari pihak pemerintah, selain kasus itu mereda dengan sendirinya. Kasus konflik Sampit dan Madura itu tidak lebih dari sebuah kambing hitam atas kekuasaan. Aku kalau misalnya ditanya, kenapa kok orang Madura dibunuh di Sampit? Jawabanku, karena kepentingan politik. Meskipun lagi-lagi kembali kepada memori kita mengingatnya sangat traumatik dengan itu. Kepentingan personal yang kemudian ditarik karena politik dan kekuasaan hingga kemudian melahirkan konflik yang besar 5 juta, 5.000 kurban. 5.000 juta lebih. 5.000 kurban yang dikambing hitamkan atas kasus itu. Gira ngomong, untuk melahirkan sebuah kekuasaan, kedamaian yang terpimpin itu ya harus ada yang dikurbankan. Ada yang dikambing hitamkan. Ada yang dikambing hitamkan dengan dikurbankan. Di Islam ada Idul Kurban. Di Kristen ada pengorbanan Yesus sebagai penebusan dosa. Daging sama Hindu roti sama anggur. Makanya kemudian sepertinya meskipun kita anggaplah ya, kita ngomong lompat kemudian dengan harapan Mas Fakih tadi, bahwa kita memang seharusnya meleburkan identitas, menghilangkan identitas. Itu hal yang mustahil. Kenapa mustahil? Satu, karena manusia punya hasrat, punya keinginan. Bisa saja saya bilang bahwa ini kita diskusi ini, nanti bisa ditanggapi gimana enggak? Enggak, kita lagi ulang. Enggak. Sama halnya ketika misalnya ketika seorang sufi menginginkan sebuah perdamaian, ya. Menginginkan sebuah perdamaian, sebuah rekonsiliasi, menghidupkan sebuah memori yang sakit, yang berdarah. Itu hanya nonsen. Tetapi kan ada keinginan lain yang di luar kehendak sufi, yang juga menginginkan hal yang bisa saja berkebalikan dengan sufi. Sufi menginginkan rekonsiliasi dan perdamaian, tapi ada keinginan lain yang datang ke sana tidak menginginkan itu. Kita hanya bisa mengingat lagi, kembali kepada sebuah memori. Terus apa ya? Tidak akan ada sebuah perdamaian dan ketenangan. Manusia, saya menyadari, benar kata kamu tadi bahwa manusia hanya satu, kembali kepada kesadaran paling dasar. Sebagaimana kita kadang lupa kalau kita dihadapkan dengan sebuah kepentingan, ya, kepentingan, keinginan yang menggebu, kesadaran kita hilang. Itu sangat manusiawi. Kamu punya kesadaran untuk merekonsiliasi, untuk mengomong, untuk menjadi jembatan, untuk menjadi lokus memori tentang kesakitan. Tapi kan banyak kepentingan lain di luar kehendak. Saya sepakat dan saya setuju dan saya sangat suka dan bangga dengan apa yang dilakukan sufi.
Itu bagian dari lokus bahwa kita punya, bahwa saya sebagai orang Madura punya memori dengan itu. Tetapi apa yang bisa kita lakukan? Kepentingan kita adalah mendamaikan, tapi kepentingan lain sebaliknya. Apakah akan ada perdamaian? Nonsense. Thank you. Iya kalau kita biarin dia tetap aja dia yang menang gitu kan. Ya udah nyanyi ini aja. Enggak, itu pertanyaan pertama ketika kita mau ngomongin itu ya. Kalau kita kaji kenapa aku masuk ke sana kayak gitu kan, aku memberdel tuh kenapa traumatik itu tetap dipelihara, kenapa orang Madura tidak bisa masuk gitu. Itu pasti ada oknum yang memelihara itu. Nah, fungsi seniman tuh di situ. Benar. Ya, kalau kita nonsen kita nggak punya harapan gitu. Maksudnya ngapain kita gitu. Makanya aku bilang kalau misalnya impiannya adalah sebuah kedamaian yang absolut dan itu adalah universal, itu sesuatu yang nonsen. Tapi sebagai personal dimulai kamu, dari kesadaran kan. iya, makanya sebagai seorang personal kamu yang bergerak, sebagai sebuah atom yang bergerak, sebatas atom, seorang atom ya, seorang personal yang bergerak dengan kesadaran penuh bahwa kamu adalah bagian orang akan melakukan lokus pertama untuk membuka jalan ini. Itu adalah, makanya saya bilang itu ya sesuatu yang dibanggakan. Jalan itu. Kayak Itu teman-teman berkumpul di sini kan akan sangat sulit ya membicarakan konflik atau sampai bisa menghadirkan teman daya kayak gini, itu bukan kayak jalan yang mudah gitu untuk Benar. membuat, tapi ini perlu gitu. Ini jalan bagi kami gitu untuk menuju menara itu gitu tuh. Skip dulu. Sorry, saya duluan ya. Hati-hati Kak. Depan Kak. Iya. Tak semudah membalikkan telapak kaki. Iya, betul. Enggak sih, kayak resiko-resiko besar itu perlu ditempuh untuk hal besar juga gitu. Bahkan kayak kita akan terbunuh sekalipun aku siap waktu itu tuh. Juan juga kayak gitu tuh. Kita mati Juan gitu. Enggak apa-apa, mati kita akan mati di tempat ini gitu. Tapi apa yang kita lakukan akan menjadi kesadaran bersama gitu tuh. Sesuatu yang tak diperlukan. Kan jadi monumen kayak gitu tuh. Hanya demi sebuah harapan gitu. Sama demi hal kayak apa ya? Ya kita kesenian, aku seniman gitu kan. Aku tidak hanya menjadi seniman pria salon kayak gitu kan yang melengkapi lukisan apartemen para kolektor kayak gitu. Enggak gitu. Siap ya. Tendra ya. Jadi begitulah teman-teman. Aku Jas. Oh ya. Kak Sabit. Aku mulai menanggapi Aldi ya dari Keindahan rasa keindahan. sakit. Ya. Ya sebenarnya pengertian seni budaya itu nggak sesempit itu, bahwa karya seni, karya sastra itu harus Indah. menampilkan suatu keindahan. Ya bukan, keindahan itu tidak selalu empiris, tidak selalu konkret, bisa saja dari maknanya. Karena Nirwan Dewanto pernah ngomong bahwa seni itu menangkap apa yang tak ditangkap oleh sains atau ilmu pengetahuan. Nah kalau aku melihat karya Sufi tadi, kalau kita lihat dari luarnya mungkin kita akan melihat kengerian, luka kata Sufi. Tapi sebenarnya kan yang diinginkan Sufi bukan luka itu, tapi kedamaian itu, yang itu adalah keindahan sebenarnya. Itu. Ya kayak gitu sebenarnya. Jadi pengertian seni, bahwa seni itu indah bukan di permukaannya saja, tapi kan ketika kita membaca atau menyaksikan sesuatu itu ya, karya seni atau karya sastra itu ya, kita harus mencari maknanya gitu. Kita harus mencari apa yang dibalik kata Sufi. Dibaliknya itu, dibalik karya Sufi apa yang diinginkan Sufi. Ya seperti itu. Terus kemudian aku tadi ya merinding juga sebenarnya ketika nonton karya Sufi tadi, karena ini aku juga punya pengalaman personal ketika aku baru pertama kali nyampe Jogja, keluar dari Madura, dan sebenarnya aku berangkat ke Jogja meninggalkan kampung halamanku yang mungkin aku nggak ngerti sama sekali soal Madura, soal identitas dan berbagai hal itu. Bahkan konflik soal Madura Sampit itu ya aku cuma tahu bahwa pernah dulu orang Madura itu berperang sama orang Sampit, tapi aku nggak tahu gimana ceritanya, gimana peristiwanya, aku nggak tahu. Sampai kemudian di kampus aku bertemu dan berteman dengan salah seorang orang Kalimantan, dan itu adalah Dayak, meskipun ya udah Dayak urban, tapi dia ini termasuk salah satu
teman yang tetap make ini ya karena ini mungkin ya dia mempunyai kesadaran itu gitu, bahwa dia latar belakangnya mungkin orang Dayak gitu kayak gitu. Sampai kemudian aku digojlokin sama teman-temanku tuh kan, ayo Dayak sama Madura berantem dulu gitu. Aku kan nggak ngerti awalnya kan, nggak ngerti. Terus aku cari tahu. Nah, dan setelah aku tahu bagaimana konflik Madura sama Sampit itu, kemudian aku jadi ngeri dan jadi takut temen Takut dia enggak. tanjakan. Iya, takut teman Kalimantanku itu, teman Dayakku itu takut kemudian terpancing atau terprovokasi oleh mungkin itu guyonan gitu. Karena kan obrolan-obrolan semacam ini kayak obrolan sesuatu yang tabu, yang jarang diomongkan. Bahkan kalau kita tahu di Madura, kadang ketika ngobrolin soal konflik ini, kita seolah-olah ya ngomongnya bisik-bisik gitu, seolah-olah ini peperangan ini belum berakhir gitu. Betul. Jadi ketika mungkin Sufi mengangkatnya kemudian ke ranah seni gitu, dan ini mungkin sesuatu yang luar biasa bagiku ya, ketika ya kebanyakan mungkin orang Madura, seniman Madura kebanyakan itu hanya mengambil nilai Madura atau Lokalitas tadi. lokalitas itu hanya ini apa istilahnya ya? Jadi mahkotanya. Enggak, Beautifikasi. ya maksudnya cuman ini loh Madura indah gitu dengan kebudayaannya, tapi kan ada hal lain yang sebenarnya peristiwa itu kan sebenarnya menjadi identitas juga sebenarnya kan. Iya. Jadi kalau nyambung ke apa yang diomongin Kak Fakih mungkin soal identitas, kemudian aku jadi teringat Muhammad Iqbal. Kalau Sufi mengutip Tagore, salah seorang sastrawan Bengali. Jadi Iqbal itu salah seorang juga pemikir, penyair, sastrawan Pakistan asal Punjab. Anjay. Punjab itu apa? Punjab. India Paling juga. Punjab. Itu India Muhammad bagian Iqbal. tengah. Nahi. Antara Pakistan sama India. Jadi Iqbal itu salah seorang penyair pemikir yang termasuk salah satu penggagas negara Pakistan. Benar gak? Benar. Mahasiswa Pakistan ya. Jadi kalau Muhammad Iqbal kan terkenal dengan filsafatnya Asror Hudi itu kan, Huda dan Budi. Iya gak sih? Iya Huda itu lah. Jadi karena Iqbal ini termasuk salah seorang yang banyak ngomong soal seni juga. Jadi kata Iqbal itu seorang seniman atau pelaku seni itu harus mengenali diri mereka. Apa yang disebut diri oleh Iqbal itu bukan ya diri bahwa aku sabit, aku sufi, tapi dia lebih luas daripada itu, bahwa diri itu bisa bersangkut pautkan dengan agama, suku, budaya dan karena kan kebanyakan kita sebagai orang timur itu sekarang kan mulai seolah-olah ya ketika kita memakai budaya timur, kita norak seolah-olah kan. Iya. Enggak kekinian, enggak ngehit. Anjay. Kurang Iya kan? mulai gitu kan ya. Nah, jadi kalau kita paham betul apa yang disebut diri itu, bahwa diri kita adalah manusia, kata Sufi. Ya, kalau kita sampai pada pemahaman bahwa diri kita adalah manusia, bahwa kita sama-sama manusia, bahwa kita bersaudara, sesama manusia, sama agama, dan ya apa yang harus dipertengkarkan gitu. Jika orang benar-benar sampai pada pemahaman diri, identitas itu gitu. Ya, kita harus cerdas dan humanis gitu. Siap. Jadi peluka yang budiman aja. Iya. Ya kayak gitu sih. Aku kira ya karya-karya apa yang seperti di Garat Sufi yang diciptakan oleh Sufi itu ya penting juga menjadi kesadaran kita. Misalkan teman-teman yang bergiat di dunia kesusastraan, bagaimana melihat Madura, melihat kampung halaman kita atau melihat budaya kita itu tidak hanya eksotis gitu. Maksudku tadi eksotis. Jadi tapi baru ingat. kan banyak hal yang masih bisa kita angkat, yang masih kita bicarakan, dan maknanya itu lebih jauh dari sekedar eksotis itu gitu. Universal lah. Lebih universal.
Siap. Kayak gitu sih. Siap. Sorry, nggak bisa ngomong aku bang. Siap. Lama udah nggak diskusi. Iya. Tapi ini bener-bener dipotong nanti penyair siwalan ya. menarik sih. Suka aku, dan mungkin kamu harus ini saranku ya, memikirkan hal-hal lain misalnya kayak rekonsiliasi lain selain misalnya mengingat apa ya, itu kan kayak menghidupkan memori kesakitan ya. Tapi bagaimana kemudian kamu mengungkit hal lain yang tidak pernah terungkap, misalnya bagaimana kebijakan-kebijakan disuarakan dengan lokus karya gitu. Itu sesuatu yang menarik. Kan nyaris kita tidak mendengar kebijakan pemerintah Pak. Ketika kasus itu meledak dan tentaranya aja kabur kan, dan pilkadanya tetap jalan pasca itu. Iya. Kalau menurutku sih bang, Sufi itu ngangkat seperti itu bukan untuk menunjukkan bahwa ya inilah luka. Oh tidak. Iya, Pak, paham. Maksudku lokus-lokus lain bagaimana rekonsiliasi itu berjalan gitu loh. Iya, aku sangat suka itu meremang. Kalau aku sih gini, apa ya, kayak tubuhku itu tubuh perjalanan. Aku sedang berjalan dan aku ada di situ gitu tuh. Ya udah, Iya. aku berarti di situ gitu. Nanti kalau aku berjalan ke hal lain, berarti aku udah ada di titik itu gitu. Aku selalu melibatkan tubuhku gitu untuk semua karyaku. Karena aku gak bisa bukan mengarang ya, membicarakan sesuatu yang aku tidak mengalami gitu. Murni imajiner gitu ya. Aku bukan tidak bisa ya. Kayak Hambar ya? ada satu hal yang penting bagiku untuk sebagai penanda bagiku gitu. Jadi rumah ya ada di sini, perjalanan juga ada di sini gitu. Kak. Aku langsung tadi ngomongin kemana-mana. Udah kan? Ya, gitu. Udah kan? Udah. Ya terima Itu kasih Kak Sabit gitu. Jadi Kak Sabit telah memberikan kita sebuah pencerahan gitu. Dimana seni itu tidak boleh diartikan secara sempit gitu. Seni itu keindahan itu macam apa gitu kan. Seperti yang dikutip oleh Kak Sabit sendiri, sebuah tokoh gitu mengatakan seni itu menangkap apa yang tidak bisa ditangkap oleh pengetahuan gitu. Itu ngeri Oleh gitu. sains. Iya, gitu. Oh ya. Tak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya masuk ini ya, pertama menanggapi yang bertanya. Pertama tentang tema. Saya mengenal Sampit itu tahun 2000 pas HP belum Android. Aku masuk ya. Sebenarnya teman-teman itu sering salah ya membedakan antar Sampit dan Sambas gitu. Bahkan bukan hanya teman-teman, tapi di banyak forum itu sering sekali membedakan Sampit dan Sambas gitu. Membedakan apa menyatukan? Membedakan maksudnya pasti semuanya terkooptasi ke Sampit gitu kan. Sebenarnya itu hal yang berbeda gitu. Sambas itu terjadi di tahun 99, tepat pasca Soeharto turun gitu. Itu pasti gejolak politiknya sangat dekat gitu. Sedangkan di Sampit itu perlu disadari terjadi di 2001 dan presidennya waktu itu adalah Gus Dur. Itu sebenarnya yang perlu kita bicarakan terus-menerus adalah Sambas gitu. Sambasnya ya. Bukan Sampit itu Sampit. di bagian Sambas apa? Sampit itu Kalimantan Tengah, kalau Sambas itu Kalimantan Barat. Yang sampai hari ini orang Madura mandi dengan air yang berwarna merah itu gitu. Itu masih di Sambas itu. Itu di pengungsian, relokasi namanya. Kayak di Turi itu. Orang-orang Madura dipindahkan ke tempat baru gitu tuh. Nah, sebenarnya ada satu karya gitu yang menang di Arjok itu kan karya namanya Telepresence After 20 Years gitu. Telepresence itu adalah kayak salah satu cabang seni menggunakan teknologi gitu. Itu di tahun 95 itu sudah ada gitu. Yaitu bagaimana ini dipakai oleh korporat dulu ketika tubuhnya tidak bisa hadir di satu ruangan, dia memakai kayak yang sekarang video call, Zoom dan lain sebagainya itu sudah ada sejak 95 gitu. Nah, itu namanya telepresence art gitu. Nah, orang melupakan itu dan lain sebagainya, tapi hari ini sangat dekat sebenarnya. Kalau orang tidak punya kesadaran sejarah gitu, terutama kayak sejarah seni rupa gitu, itu sudah ada sejak dulu gitu. Dan aku hadir kembali dengan karya Telepresence di mana aku membicarakan tentang border, tentang batas gitu kan.
ketika aku mau ke Sambas itu kan tidak bisa sebagai ruang fisik gitu kan, tidak bisa karena banyak yang tidak bisa menjaminku akan hidup, bahkan Dayak sendiri. Aku paling tidak bisa ngomong, aku lebih baik diceritakan oleh temanku gitu kan. Kayak tadi yang bilang bahwa aku akan terpenggal dan lain sebagainya kan temanku sendiri, orang Dayak sendiri gitu kan. Aku akan tidak aman gitu. Karena ini menghilangkan dari subjektivitasku gitu kan. Juan bilang kayak gitu. Wah, ini benar-benar terjadi kayak gitu kan. Nah, tapi aku berhasil masuk dengan segala ketegangan yang kami rasakan gitu. Nah, aku balik lagi setelah 2 tahun perjalanan berlalu itu berpikir gitu kan. Aku akan membicarakan persoalan itu, sebenarnya ini sangat politis, tapi bagaimana karena ini menjadi bisa tidak begitu maksudnya kita perlu cara-cara diplomatis gitu. Keseniannya akan bergerak di situ gitu tuh. Agar kita tidak mengidentifikasi tertentu gitu. Jadi aku memilih teknologi ini, telepresence ini. Jadi aku melakukan perjalanan virtual sebenarnya. Waktu itu juga pandemi dan aku tidak bisa balik ke Madura gitu. Aku kangen rumah gitu kan. Kangen rumah, aku jalan-jalan di Google Map gitu kan. Di Google Map gitu kan. Saya aku melihat ponakanku tiba-tiba kerekam gitu secara tidak sengaja gitu kan. Melihat rumahku gitu, beberapa tahun lalu gitu. Kemudian waktu itu, aku akan mengadakan perjalanan dari Singkawang, border paling aman ke titik pusat nih, ke Sambas yang tadi ada di peta itu bersama temanku itu. Nah, aku menghasilkan perjalanan sebanyak 79 km dengan satu kali screenshot itu sebanyak 160 meter. Setiap 160 meter aku screenshot gitu. Dan kerjanya itu sekali duduk dari jam 3 pagi sampai jam 8 pagi. Karena itu ada jam. Kalau aku screenshotnya nanti makan dulu itu pasti berubah tuh jam tuh. Di situ tuh. Jadi kesenian ini karena ini aku buat dalam semalam gitu. Ada 480 gitu. Oh, di situ aku bisa ngomong gitu dengan bahasa medium gitu. Kalau aku melukis atau aku membuat teks ini tidak akan tepat gitu kan. Tapi aku hadir dengan Google Map ini tepat, bahwa Google Map atau internet itu melumat habis aturan-aturan di ruang fisik gitu. Ketika di ruang fisik aku tidak bisa ke Sambas, tapi di internet aku bisa gitu kan. Nah, ini kan kayak dikonstruksi lagi. Konstruksi yang sudah mapan tuh dianggap oleh orang sana bahwa ruang fisik peraturan-peraturannya memang tidak bisa ditembus gitu. Tapi kita hancurkan lagi tuh. Kita konstruksi lagi, kita hancurkan lagi kayak gitu dengan pemikiran baru melalui internet itu gitu kan. Oh, enggak kok aku bisa masuk dan sebagainya. Akhirnya dengan aku bisa masuk itu aku bisa menyampaikan persoalan itu. Bahwa sampai hari ini ada tuh orang yang gak bisa masuk ke suatu wilayah kayak gitu tuh. Tapi itu sangat halus kan kayak gitu kan melalui Google Map gitu. Nah, cara pandang kayak gitu tuh yang perlu kita latih terus menerus gitu tuh sebagai seniman ya gitu. Bagiku sih kayak gitu tuh salah satunya gitu. Sehingga kalau kita lihat itu ya perjalanan di ruang maya gitu. Tapi sebenarnya menurut metodeku aku bisa ngomong kayak gitu karena aku sudah mengalami langsung, aku sudah ada di perjalanan itu gitu. Kalau ternyata aku tidak pernah mengalami perjalanan itu gitu tuh, bagiku tuh fucking bullshit gitu tuh. Aku kayak aku mengkhianati diriku sendiri, kemudian mengkooptasi perjalanan itu kayak aku memakai tema sebagai kepentinganku gitu. Itu tuh jahat sekali bagiku gitu. Karena aku tidak mengalami gitu tuh. Tapi karena aku mengalami, aku bisa menjawab, aku bisa ngobrol ke siapapun gitu tuh. Karena tubuhku mengalami gitu. Nah, akhirnya ada tuh karya telepresence itu gitu tuh. Itu tah. Iya, sebetulnya agak terjawab ya pertanyaan tadi. Tapi ini aku lebih ke dia sebagai tema karena pintu masukku kan jauh di kepulauan dan gak merasakan konflik itu. Malas aku menemukan konflik itu dan masuk lihat di YouTube. Nah, YouTube itu komennya kan lintasku sebagai Madura. Terus mereka rata-rata itu menyalahkan Madura ya. Pasti. Otomatis aku sebagai generasi Madura merasa tergugah. Masa Madura gitu.
ada yang di Surabaya itu komen Madura di sini juga keras. Maksudnya itu menggabungkan semua itu. Iya. Itu Stereotype kemudian itu. menggugah darahku sebagai Madura marah. Ya. Ngalkal. Jadi keras juga. Ngalkal. Untungnya karya Sufi dan ini bermanfaat bagi teman-teman yang di sastra. Banyak sebetulnya orang yang nulis di sastra itu nulis tentang konflik, luka dan sebagainya, tapi mereka berhenti di kisah. Nah, Sufi menuliskan kisah dan ingatannya, tapi ada satu poin khusus, yaitu apa tadi? Kolaborasi apa sih? Perdamaian itu, usaha untuk berdamai. Rekonsiliasi. Rekonsiliasi. Ada usaha itu, dan ini mungkin bagi teman-teman kutub yang sekarang sastra, ini menjadi tema penting bahwa kisah itu kita tidak harus terjebak untuk mengisahkan satu tragedi ya kan, tapi bagaimana kita untuk bisa keluar dari tragedi itu poin pertama. Terus kedua, ini terkait Sufi sebagai seniman ya. Saya tertarik ketika dia mengangkat isu lama tapi dengan bentuk yang baru. Di kesenian mungkin, karena saya nggak tahu kesenian, tapi di sastra yang jelas, saya sebagai orang yang juga baca sastra dan nulis, Penyastra. mereka itu cenderung tidak mau bermedia sosial. Seakan-akan mereka menjaga jarak dengan zaman yang sebetulnya itu nyata. Kita hidup di era digital dan itu menjadi tantangan kita ke depan. Dan seniman dan sastrawan penulis itu berusaha berjarak dengan itu. Gitu. Berusaha berjarak dengan itu. Seakan-akan media sosial ini akan mengganggu kreativitas dia. Dan kamu sebagai seniman bisa memanfaatkan sesuatu yang buruk di saya secara individu itu menjadi tungganganmu, alatmu untuk kau mengungkapkan ini gagasan. Nah, saya tanyakan ide caramu untuk berdamai itu gimana? Itu, Pak. Cara apa? Cara menemukan. Cara untuk berdamai. Bisa memanfaatkan berdamai. usia berdamai dengan itu. Aku sebagai seniman tuh berangkat melihat kesenian itu sendiri ya. Kesenian adalah cara menatap bagiku tuh kayak gitu, cara melihat gitu, cara melihat persoalan, cara melihat ya persoalan, memori atau apapun yang nanti akan menjadi sesuatu gitu. Nah, sehingga aku dilepaskan oleh beban material gitu. Beban material itu kayak beban aku harus, karena aku perupa aku harus melukis, karena perupa aku harus membuat patung dan lain sebagainya gitu. Ya, mungkin teman-teman tahu ya, aku banyak menghabiskan waktu di sini dan ya aku kadang tiduran gak ngapa. Ini perupa tapi kok gak pernah di studio gitu kan. Tapi itu cara kerjaku gitu tuh kan. Cara kerjaku gitu kan. Berteman dengan Aljas, masak-masak gitu, merenung gitu kan. Makin nafsu. Berpikir gitu tuh. Karena aku sudah dilepaskan dari penjajahan pertama, penjajahan medium itu gitu tuh. Sehingga oke, aku jujur kepada teman-teman, hari ini aku lama ada di sini, aku menatap tembok putih ini kan. Menatap tembok putih ini gitu kan. Kalau kita melihat tembok putih ini, sebenarnya yang kita lihat adalah tembok gitu kan. Dia putih, flat, rata gitu kan. Tapi kalau kita mempunyai cara menatap, cara berpikir gitu, dan kita masuk lagi ke tembok ini, oh enggak kok, ternyata ini tidak putih ya, ada bagian permukaan yang tidak rata gitu, kemudian diterpa oleh cahaya gitu. Nah, permukaan tidak rata itu akan membentuk bayangan gitu kan, membentuk bayangan. Oh ini seperti tubuhku gitu kan, oh ini seperti tubuhku, dinding ini gitu. Tubuhku yang memiliki dua luka gitu. Pertama, tidak rata itu luka fisik. Ini aku punya bekas luka kena knalpot, ini kan luka fisik gitu kan, seret gitu. Tapi ada sesuatu luka yang lain. Ketika ini luka kayak gini seret, terus aku punya memorinya tuh. Oh, aku luka jatuh waktu di Lampung, aku tidak punya uang sama sekali, waktu itu hujan dan aku sebagai seorang perantau gitu kan di sana, tidak mengenal siapapun, itu kan sakit ya sebagai memori gitu kan. Dan aku harus bangkit gitu. Luka ini punya memorinya gitu. Begitu juga ketidakrataan itu, tergores kan, kemudian ada cahaya, kemudian ada bayangan. Oh, bayangan ini adalah luka batin itu, bayangan ini adalah memori itu gitu. Jadi aku bilang dinding ini adalah tubuhku gitu, dengan dua luka itu gitu tuh. Itu cara kerjaku gitu tuh.
kita tiduran gitu-gitu, masak gitu tuh. Itu loh tah. Jadi kenapa aku juga kayak membatasi ya baca banyak buku dan lain sebagainya. Aku baca buku yang aku perlukan aja gitu tuh. Kalau dengan ini media sosial, Kenapa? kalau dengan media sosial Kenapa Dengan kamu media berdamai? sosial kayak gitu masih masih gitu kan. Ya kayak dengan Google Map dan lain sebagainya. Tapi yang paling aku hindari sebagai seorang seniman itu gumunan gitu. Mudah kagum gitu. Mudah kagum gitu kepada orang lain, kepada seniman lain, kepada tokoh lain, kepada siapapun gitu. Mengutip ini, mengutip itu, enggak. Aku harus mencurigai tokoh itu dulu gitu tuh. Aku harus mencurigai seniman itu dulu gitu tuh. Ini bagus. Aku harus curiga dulu gitu tuh. Sehingga aku menemukan subjekku gitu tuh. Oke, yang baik aku ambil, yang tidak aku buang aja gitu. Wah, kalau kita mudah kagum ya habis kepala kita itu penuh. Kalau kita selalu curiga itu lucu juga gitu. Berdamai dengan TikTok. berdamai dengan TikTok itu bagus. Ya, udah. 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 Mungkin ada yang lain? Iya. Oh iya. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih untuk kutub. Saya dipersilakan hadir. Saya dari Betul Ilman. Betul Ilman. Iya, temannya Mas Anas Esmalu. Esmalu. Ya, alhamdulillah saya punya kesempatan ini bertemu dengan apa panggilnya Cak. Cak. Karena biasa manggil Tapi nggak seru kalau Cak Sufi. Cak Sufi. Sufi yang berwahyu. Mas Sufi. Mas aja ya, Mas Mas Sufi. ya? Sufi aja. Saya kebetulan kemarin ikut itu juga, nggak ikut, saya nonton hadir di art show. Oh iya. Hari yang hari keberapa nggak tahu. Saya kasih undangan dari teman juga. Kalau nggak salah yang sampai ke di atas ya. Di atas lantai 3. Pojok lobby, pojok koridor. Iya, warnanya hijau. Ya, saya tadi Dindingnya. ingat yang ada gambar gerak-gerak gitu. Iya, di pojok. Dan kebetulan saya lihat juga ini pemenang kategori apa yang under gitu loh. Apa ya? Mungkin pertanyaan saya lebih ke personal sih. Iya. Nah, di Jogja ini misalkan kita mau apa ya? Mau berkumpul apa ya? Menggali apa, tentang kesenian gitu gimana, kumpul kemana gitu Mas. Mungkin saya tanya gitu aja. Iya. Mas siapa? Mas Yasir. Mas Yasir. Iya. Itu pertanyaannya, Kak. Itu pertanyaannya. Enak banget jadi moderator. Apa ya Mas? Ya, kalau di Jogja sendiri, di Medan Seni Jogja sendiri pun aku tuh cenderung bukan seniman yang sering berkumpul dengan seniman lain ya, perupa lain gitu. Paling aku jarang sekali menyeberang ring road gitu. Kalau gak studio pincu kesini gitu, udah 3 itu. Studioku di Bangunjiwo gitu. Kalau di tempat-tempat lain itu tuh bisa ada di IVA, itu ada IVA itu Indonesian Visual Archive. Nah di sana kita akan banyak mengakses buku-buku dan pengetahuan seni, dan itu memang tempatnya gitu tuh. Itu ada di Jalan Ireda, itu IVA. Itu ruang umum yang siapapun bisa pergi ke sana dan ingin belajar seni rupa gitu. Di sana akan banyak sekali katalog. Nanti kita bisa akan ngobrol dengan teman-teman yang di sana ya, kayak Mbak Lisis dan lain sebagainya gitu. Kemudian kalau pameran-pameran itu ada S House, ada Sangkring gitu-gitu. Yang utaranya Krapnya itu bukannya kosku apa? Cemeti, ada Cemeti. Yang di Mantri Jeron. Iya di Mantri Jeron gitu. Itu kalau misalnya mau ikut pameran gitu gimana prosesnya Mas? Kalau ikut pameran biasanya ada 2. Mereka akan menyebarkan ini open call gitu kan. Open call itu siapapun senimannya bisa submit gitu. Itu biasanya yang paling jelas untuk kita ikutin karena itu jelas gitu kan, jelas jalannya gitu. Ada jalan lain yaitu jalan under gitu yang kayak senimannya undangan gitu-gitu tuh. Mereka memilih dulu senimannya gitu. Biasanya dulu aku memulai dari open call gitu.
Aku sebenarnya bukan seniman yang dilahirkan di Medan Seni Rupa Jogja gitu kan. Aku lahir dan besar di Madura, kemudian aku kuliah seni rupa itu di Surabaya. 2017 aku selesai, kemudian aku pergi ke tadi kayak ke Sulawesi, Kalimantan, sampai ke Lampung gitu-gitu. Dan 2019 aku punya tempat di Jogja gitu. Itu pun aku tinggalkan gitu kan. Aku di Lampung lama dan baru 2 bulan di Jogja ini. Aku ke Jogja karena Arjok sebenarnya kayak gitu. Tapi aku menyadari bahwa ternyata diriku sebagai subjek itu terbentuk karena peristiwa itu. Mungkin kalau aku kumpul sama seniman-seniman Jogja, aku tidak otentik lagi gitu tuh. Mending aku kumpul di sini gitu tuh dengan pemikiran-pikiran Gak gitu. bakal kayak tadi gitu ya. Pada akhirnya kembali ke kutub gitu. Di studio, di warung kopi, hingga pada akhirnya nanti akan pergi lagi gitu-gitu tuh, Mas. Jadi studionya Sufi itu alam semesta anjay. Buku studio, buku. Aku tiduran aja lihat tembok, aku berpikir gitu. Aku yang ngecat bukan tembok. Jadi makanya karyanya aneh-aneh gitu, Mas. Maksudnya tidak melukis ya, karena aku ya cara tatap itu gitu. Tapi Wah, itu menarik tuh. Jadi nggak sekedar seniman tapi kayak jurnalis mungkin atau juga aktivis perdamaian. jadi emang terjun dan itu menarik enggak? Nah, atau temennya Mbak Imes. Yang penting jadi manusia. Iya. Apa ya? Ya sesantai itu. Kalau di Medan Seni Jogja kan banyak ya. Aku tidak kuliah di ISI gitu. Politik kebudayaan kan juga ada tuh. Harus anak ISI, kemudian diisi lagi harus dibagi lagi, harus golongan Padang gitu kan, kesukuan kan. Habis itu harus golongan SDI itu kan Sanggar Dewata itu harus golongan Bali gitu. Ya udah aku jadi anak nakal aja gitu tuh. Yang suka bolos dari perkumpulan itu. yang bisa ya aku tidak Malah bisa gak identifikasi gitu. Iya sih. Makanya aku ngambil jalan-jalan kompetisi gitu tuh, Mas. Kayak yang artis di Arjok itu, kemudian kayak UOB nah gitu. UOB itu gimana? Kalau UOB itu pasti ada open call-nya, Mas. Iya, aku kebetulan kan dikabarin juga kan nyoba ngirim yang kami itu tak sampean yang tahun berapa itu yang Tahun 2018. Yang mungkin karyanya bukan lukisan bagi sebagian orang, yang daging merah itu. apa biasanya ada tema nggak? Dari plastik, gak ada yang. Apa itu namanya? Judulnya Enges. Enges itu sebenarnya kalau kita baca itu tuh Luka. dari Jerman. Heidegger. Enges itu kayak kecemasan tapi lebih ada yang di dalam gitu, ketakutan gitu, kecemasan tapi tidak terlihat tapi ada di dalam, tersembunyi yang paling dalam, dan itu ada di tiap diri manusia gitu. Kayak ketakutan itu gitu, judulnya Enges gitu. Dan karya itu itu UOB, painting dan semuanya melukis gitu. Aku tidak melukis waktu itu. Aku membakar plastik, kemudian aku kasih pigmen resin gitu menjadi tebal gitu, tapi itu akan berbentuk seperti daging busuk gitu kan. Aku punya konsep di Enges itu bahwa kayak membicarakan kemanusiaan gitu. Aku ngomongin kayak menggugat identitas itu lagi gitu tuh kan. Identitas itu terbentuk hanya di atas permukaan kulit gitu. Kalau kulitmu hitam, kamu negro. Kalau kamu putih, kamu westernis, kamu Eropa gitu. Kalau kamu kuning, matamu sipit, kamu Cina gitu. Itu kan di permukaan kulit gitu kan. Kemudian kulit itu aku robek gitu kan. Aku robek jadi luka gitu. Ternyata kalau dirobek semuanya sama gitu. Ya, seperti yang diomongin itu tadi. Cak Paki. Lupa. sudah habis gitu kan. Sudah habis, kita daging yang memerah gitu kan. Oke, aku bikin daging aja, gak perlu aku ngelukis orang negro wajahnya kayak apa, orang kulit putih wajahnya kayak apa gitu-gitu tuh. Terus kemudian karena tubuh mengalami, aku bilang gitu bahwa sejarah tinggalan perang itu hanya 2 hal gitu kan, kehilangan dan luka gitu. Udah itu sebagai kayak
sesederhana sedikit itu konsepku waktu itu gitu. Manusia yang kerap merayakan perang gitu tuh, yang ditinggalkan hanya 2 hal itu gitu kan, kehilangan dan luka gitu. Nah itu sebenarnya adalah sejarah pribadiku dan sahabatku di Madura gitu. Dia adalah pengungsi yang dipulangkan dari Sambas, kakekku tuh lurah, dan kami sekolah bareng. Aku ingat betul dia waktu dipulangkan dia punya bekas luka. Ketika pamannya cerita, konon dia dilemparkan ke truk gitu kan, sampai luka, selamat gitu. Tapi aku tidak membicarakan itu gitu. Pasca 15 tahun kayak gitu, dia transmigran ke Pangkal Pinang kan, ke Kalpinang, jadi pekebun merica gitu. Dia pulang lagi, dia menikah gitu kan di desa kami. Aku melihat bekas lukanya itu masih sama gitu, masih ada gitu kan. Oh iya, berarti sejarah tinggalan perang itu cuma luka dan kehilangan gitu tuh. Butuh 15 tahun untuk menemukan itu. Itu kesadaran itu. Iya, kesadaran itu. Iya, kayak gitu tuh yang kita latih terus menerus gitu. Kita perlu ini menggali kesadaran itu gitu ya. Kesadaran. Iya, yang aku sadari juga itu kayak gini ya. Kalau teman-teman bisa membuat puisi, aku akan mengalami puisi gitu tuh. Jadi kayak momentum puitik gitu-gitu tuh yang terus aku tangkap kayak gitu. Pengalaman estetis gitu. Mengalami puisi itu gitu kan. Kayak waktu aku pergi ke Kalimantan ya, yang temanku itu ceritain tadi bahwa aku harus pergi ke kuburan massal gitu, dengan hanya bermodalkan dari selembar foto gitu, karena untuk menebus pengalaman puitik itu gitu tuh. Ya udah aku pergi ke sana bersama temanku itu. Dan lama ya kita mencari kuburan itu, karena pasti 10 tahun pasti berlalu dan pasti banyak berubah gitu. Dan ternyata berubah beneran gitu. Tapi proses perjalanan itulah, perjalanan momentum puitiknya gitu. Sampai akhirnya ketemu gitu. Dan temanku itu secara tidak sadar dia meminta maaf gitu kan, dan menyesali gitu tanpa kita minta gitu tuh. Dan bahkan kamu tidak menyalahkan dia gitu ya. Udah Begitu ya. baik, terima kasih karena sudah akan jam 12 gitu. Iya kan? Udah akan Oh, masih lama, Cuk. kan akan Iya, 12. Iya, udah saatnya. Mungkin kita akhiri saja gitu ya Kak. Nggak mungkin, Jas. Ah, Nggak mungkin. Pasti. ya semua pasti ada kemungkinan gitu kan. Mungkin Makanya diskusi kita panjang karena ada kemungkinan gitu. Seperti kemungkinan yang dikatakan oleh Kak Fakih neokolonialisme gitu. Atau seperti yang katakan Bigul G gitu. Bigul gay. Kan udah berubah namanya dia kan. Oh, Jadi, bukan Bigulian. bukan, Bigul G. Bigul gay. Oke. Gay suka sama cowok loh, Jas. Iya. Oh, iya, Enggak, mungkin. G doang, men. Oh. Enggak gay. G doang. Jadi suka-suka ngubah nama ini, Di. Ambiguitas. Udah dibuat DP apa dia? Lanjut, Jas. Ya. Closing statement Kak. Closing statement ya. Apa ya? Waalaikumsalam. Sebenarnya yang paling berhak bagaimana kita nanti dituliskan atau dikisahkan adalah diri kita sendiri gitu. Ya kita ingin ditulis, diceritakan seperti apa, kita yang membuat ceritanya yang paling berhak gitu. Oke, aku sedang di titik ini, sedang seperti ini, semacam ini dan begini dan begitu gitu. Ya aku malam ini bersama teman-teman di sini dan ini akan menjadi kisahku gitu. Begitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Fakih. Kak Fakih. Kak Sufi gitu. Bener ini Terima kasih Kak Sufi gitu. Sufi. Iya. Jadi pada malam ini Kak Sufi telah mengajarkan kita gitu, mengajarkan kita semua bahwa sepantasnya kita menjadi manusia gitu, apalagi memanusiakan manusia gitu. Jadi kita harus cerdas dan humanis, memang gitu kan. Dan ya seperti moderator pada biasanya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman gitu
kepada pemateri, kepada orang-orang yang sudah menanggapi tadi, kepada orang-orang yang sudah datang gitu, atau kepada Tuhan yang memberikan rahmatnya gitu. Dan apabila ada salah, saya tidak mau minta maaf gitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.